Resiko gagal bayar di aplikasi Aku Laku di tahun 2025. Kira-kira berapa lama sih nasabah Galbay Aku Laku itu terus ditagih, teman-teman, ya? Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang cukup menarik sih. Jadi buat teman-teman sekalian yang mendapati permasalahan seperti ini dan sekarang itu masih cemas banget, kayaknya Aku Laku tuh nagihnya gencar banget, terus-terusan nelpon banget. Nah, kira-kira sampai kapan kalian ditagih? Dan kalaupun ada DC lapangan, kira-kira kapan DC lapangannya bakal datang ke rumah kalian, ya? Nah, buat teman-teman yang gagal bayar dan telat bayar di Aku Laku di tahun 2025 nanti pasti akan ada perubahan-perubahan. Dan perubahannya itu sebenarnya bukan perubahan yang besar, ya. Nah, untuk soal penagihan saya rasa di 3 bulan itu pasti akan frekuensinya cukup lumayan. Mungkin di bulan pertama atau minggu-minggu pertama itu lebih intens lagi. Nah, memasuki bulan pertama itu pasti bakal lebih intens dan mungkin akan berhadapan dengan ya real manusia gitu. Kalau biasanya kan kayak sistem gitu yang menagih. Nanti sekira 1 bulanan real manusia. Nah, real manusia ini ya yang mungkin kita random lah. Tergantung kalau kita dapat DC yang baik, ya baik-baik aja. Kalau kita dapat DC yang mungkin ya katakanlah oknum yang mungkin galak gitu ya, bisa jadi seperti itu. Tapi tetap nggak usah takut ya. Oke, masalah 1 minggu tidak mungkin terjadi ya. Kira-kira 1 minggu DC datang nggak mungkin, 2 minggu DC datang nggak mungkin, 1 bulan kemungkinan kecil. Kalau kalian berada di kota besar, ya 1 bulan besar kemungkinan didatengin. Tapi kalau kalian berada di kota-kota kecil, ya 1 bulan sih kayaknya jarang banget ya disamperin ya. Jadi rata-rata sih kayak 3 bulanan, 4 bulan, dan bahkan ada 7 bulan juga yang baru disamperin. Dan itu pun juga nominal utangnya gede. Nah, bukan berarti teman-teman akan 7 bulan itu ditagih terus-menerus ya. Enggak, teman-teman enggak akan terus-terusan ditagih seperti itu. Nanti di bulan kedua, ketiga itu biasanya mulai sepi tuh, mulai jarang-jarang. Paling seminggu itu cuma sekali atau 2 kali aja seperti itu. Terus masalah-masalah seperti ini ya teman-teman ya, contohnya di sini kayak misalnya kayak DC itu datang, apakah boleh merampas harta kita, menyita barang kita? Jawabannya tidak. Apakah bunga dan dendanya ini akan bisa sampai 3 kali lipat, 4 kali lipat? Jawabannya juga tidak. Apakah Aku Laku membawa masalah ini ke pengadilan atau membuat kalian itu disidang? Jawabannya juga kecil sekali kemungkinan dan hampir nggak pernah terjadi selama ini. Apakah Aku Laku bisa membawa polisi untuk memenjarakan kalian kalau kalian nggak bisa-bisa bayar? Jawabannya juga tidak, karena ini adalah urusan perdata. Jadi apapun itu yang berurusan dengan polisi, nggak usah khawatir. Apapun itu yang berurusan dengan hukum, nggak usah khawatir. Selama teman-teman melakukan pinjaman sesuai dengan jalur resmi, jalur legal, ya nggak usah takut. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja, ya. Kuncinya sih cuma satu ya, karena Aku Laku termasuk penagihannya itu cukup intens. Saya harus kasih tips ke kalian, kalau kalian itu lebih baik untuk membaca dan memahami segala aturan-aturan OJK terkait hutang piutang. Mungkin kalau kalian denger dari apa yang saya sampaikan seperti ini kurang mantep dan juga masih ada rasa-rasa ketakutan, lebih baik kalian baca sendiri undang-undangnya. Itu akan jauh lebih bagus teman-teman. Ya, jauh akan membuat ngena di mental kalian itu akan jauh lebih kuat. Jadi nggak usah takut, tetap tenang. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.